Hai hai hai, Shalom, damai di hati, puji nama Tuhan Yesus. Yang Inci bilang selalu baik dan luar biasa untuk orang tuh. Ya, karena nah terasa tuh ada di hari yang ke-12 bulan Januari tahun anugerah Tuhan tahun 2025. Kembali jumpa dengan Inci Vina dalam pembahasan Bina Anak Pelajaran 2 yang berjudul Yesus menghindari bahaya. Nah, pembacaannya terdapat dalam Matius pasal 2 ayat 13 sampai ayat 18. Nah, adik-adik, sebelum mulai Inci mau sapa dulu Inci penang anak. Iya, apa kabar hari ini adik-adik? Iya, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Amin. Puji nama Tuhan. Kalau orang masih boleh baku dapa. Adik-adik, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sahabat kami anak kecilmu, saat ini kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Bina Anak Pelajaran 2, Matius 2 ayat 13 sampai 18. Berkenanlah Engkau Tuhan Yesus memberkati kami dengan memberikan kami hikmat, supaya Tuhan kami mengerti, memahami, dan boleh melakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan Yesus, pakai kami untuk menjadi alat kesaksian-Mu di tengah-tengah dunia ini, melalui tutur kata kami, perbuatan kami yang mencerminkan anak-anak Tuhan yang diberkati. Ampuni Tuhan setiap salah dan dosa yang kami lakukan melawan kehendak-Mu. Baharui kami semua dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, supaya kami layak menerima berkat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, ada di firman Tuhan, mari kita baca bersama. Injil Matius pasal 2 ayat 13 sampai 18. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Penyingkiran ke Mesir. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu beserta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Pembunuhan anak-anak di Bethlehem. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak-anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahui dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia, "Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi." Demikianlah firman Tuhan. Torang semua disebut berbahagia bila torang mendengar melakukan firman Tuhan dalam kehidupan torang setiap hari. Shalom adik-adik. Ya, damai di hati. Nah adik-adik, kalau minggu lalu torang belajar tentang Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan, Simeon dan Hana. Dan kali ini torang belajar Bina Anak Pelajaran 2, Yesus menghindari bahaya. Sebelum itu adik-adik, seperti biasa Ici mesti tanya dulu toh. Iya, adik-adik, kalau di kotamu adik-adik ada pengumuman, perhatian pengumuman bahwa kami akan menyingkirkan anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, atau anak-anak di bawah umur 2 tahun akan disingkirkan. Apa yang kamu buat adik-adik? Ya, pasti tuh, aduh mama, turun adik kasihan tuh, aduh mama, turun menyingkirkan turun adik. Mari juga mama, turun bawa juga, atau turun menyingkir juga ke daerah lain atau ke kota lain mau menyelamatkan turun adik. Nah, begitu juga dengan Tuhan Yesus adik-adik. Pada waktu Tuhan Yesus masih kecil, ada ancaman akan dibunuh semua bayi yang ada di Bethlehem, di tanah Yudea. Ada di awal mula cerita mengapa ada ancaman tersebut. Nah, pada waktu Tuhan Yesus dilahirkan adik di Bethlehem tanah Yudea, pada waktu itu yang merintah Raja Herodes. Nah, pada saat itu adik, ya datanglah ini orang Majus, dorang datang dari timur ke Yerusalem. Karena apa adik? Dorang bilang, aduh, orang kuat dapat lihat itu apa? Bintang. Dorang tahu itu
arti bintang yang apa? Bersinar terang sekali, bintang timur adik-adik. Jadi dia bilang, aduh pasti ini dia. Dorang jaga baca-baca bintang adik-adik. Jadi dorang bilang, aduh pasti ini seorang raja yang lahir adik-adik. Nah pada saat itu dorang pergi di mana? Dorang pergi ke Yerusalem adik-adik. Ini orang Majus pergi ke Yerusalem. Nah dorang adik-adik pergi ke Yerusalem. Dorang mau tanya, di mana Kang? Ini raja baru lahir. Nah dorang tak sampai para Raja Herodes ke istana. Nah, dorang bertanya, mohon ampun Raja, boleh kok orang mau bertanya? Ada apa? Pas Herodes ada di Herodes ini dikenal dengan raja yang apa? Raja yang tegas ada di. Ya, dia nih mau ada orang yang menggantikan pada dia. Makanya pada waktu ini orang-orang timur udah bertanya ke Herodes, aduh Raja, bolehkah orang mau bertanya di mana Kang itu raja orang Yahudi yang baru lahir itu? Ini Raja Herodes ada di, tak kaget. Ada raja orang Yahudi. Ada raja di Yahudi. Baru lahir lagi. Ini Raja Herodes bilang, ada raja lain kutik tapi saingan Kang. Ada raja kutik yang menggantikan Pak kita. Pada saat itu Raja Herodes kumpul tuh imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Herodes bilang, kumpul pokoknya semua, kumpul. Dan kita mau minta keterangan. Kita mau tanya, di mana raja orang Yahudi yang baru lahir? Di mana Mesias yang akan lahir? Orang bilang ada di para Raja Herodes. Oh, itu raja itu lahir di Bethlehem. Karena demikian ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yudea, sekali-kali engkau bukan yang terkecil di antara suku-suku Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Jadi lalu ini Herodes dengan diam-diam nih Raja Herodes. Dia panggil, kemudian dengan teliti dia bertanya, orang-orang Majus, bilang mana tuh bintang tapak? Kita bilang bangun pergi jo kong selidiki tuh anak. Kong apabila mau menemukan tuh anak, bilang kemari supaya kita lempis sembah tuh anak tuh dia. Ini orang-orang Majus ini adik berangkat. Orang berangkat, ikut tuh apa? Itu bintang orang ikut. Jadi orang baca adik ikut itu bintang. Tiba-tiba itu bintang mendahului mereka dan apa? Berhenti pas-pas di atas anak itu berada. Nah, adik, setelah ini orang Majus lihat itu bintang berhenti. Orang adik sangat bersuka cita. Orang senang. Berarti itu bintang berhenti. So di situ tuh anak berada toh. Nah, adik, waktu orang masuk, orang lihat anak itu ada bersama dengan ibunya Maria. Nah, adik, lalu masuklah mereka adik. Ya, dan orang adik menyembah Tuhan Yesus. Dan selain menyembah adik, ya, orang mempersembahkan harta yang orang bawa, yaitu apa adik? Emas, kemenyan, dan mur. Orang sembah Tuhan Yesus. Orang kasih ada di itu persembahan atau harta yang orang bawa dari negeri yang jauh ada di cuma baku dapat dengan Mesias yang baru lahir. Nah ada di setelah orang menyembah Tuhan Yesus dan memberikan harta yang orang bawa sebagai persembahan kepada Tuhan Yesus, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Nah ada di diperingatkan lagi oleh Tuhan melalui mimpi bahwa orang jangan balik ulang Pak Herodes, tetapi pulang ikut jalan lain. Nah setelah itu orang-orang Majus pulang. Nah nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf. Yusuf bawalah anak itu berserta ibunya dan larilah ke Mesir, sebab Herodes ada mau cari anak itu dan membunuh dia. Nah, adik pada malam itu juga nyenak tunggu pagi adik Yusuf ikut ambil langsung Pak Maria dengan Tuhan Yesus langsung bawa ke mana? Ke Mesir adik. Sehingga Alkitab bilang dorang tinggal sampai Herodes meninggal. Jadi adik bukan main, berarti lama kah? Ya. Sehingga genaplah apa yang difirmankan Tuhan, dari Mesir kupanggil anakku. Nah, adik ketika Herodes tahu ini orang-orang Majus cuma ada bikin bola Pak Herodes. Nah, Herodes langsung marah. Ya suruh ada nih membunuh semua anak di Yerusalem dan sekitarnya. Anak-anak yang di bawah umur 2 tahun adik. Lantaran dia marah, lantaran dia geram adik, lantaran dia jengkel. Ini orang Majus cuma ada memperdayakan Herodes. Jadi dia panggil sama di panglima, dia bilang bunuh semua bayi-bayi, semua anak-anak di bawah umur 2 tahun ke bawah harus dibunuh. Lalu dia suruh ada di Bethlehem dan sekitarnya bunuh tuh anak-anak di bawah umur 2 tahun ada di.
Dengan demikian adik, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara dari Rama, suara tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak akan lagi. Nah, adik-adik yang berkati Tuhan Kristus, dari cerita penyingkiran ke Mesir lalu pembunuhan anak di Bethlehem, torang dapat apa? 3 tokoh yang punya sifat yang berbeda-beda, yaitu ada orang Majus, ada Herodes, dan ada Tuhan Yesus. Nah, di sini orang lihat ada orang Majus, tapi orang apa? Cari Pak Mesias, cari raja orang Yahudi yang baru lahir. Dorang ada bukan orang bodoh, orang pintar. Dorang cuma datang menyembah Tuhan Yesus, tapi dorang bawa dorang berharta. Harta yang diberikan kepada Tuhan Yesus itu emas, kemenyan, dan mur. Torang juga ada torang sebagai ciptaan Tuhan. Torang bersyukur atas kasih dan pemeliharaan Tuhan. Mari torang cari Pak Tuhan. Nah, dan jangan lupa torang bawa persembahan. Persembahan sebagai torang perasa syukur atas apa? Atas kasih dan pemeliharaan Tuhan. Jadi di tahun baru ini mari torang cari Tuhan toh. Icik so bilang yang lalu kalau pemalas-pemalas mau cari Tuhan, pemalas-pemalas mau datang ibadah, iya berubah jo. Tuhan mari jo sama orang Majus mau cari Tuhan. Bayangkan orang dari timur mau cari Pak Tuhan di mana? Di Bethlehem tanah Yudea. Bukan main, ada lewati padang pasir, ada lewati semua sama dia, tapi dorang tetap mau cari Pak Tuhan Yesus. Kenapa? Dorang mau sembah, dan selain dorang mau sembah, dorang mau persembahkan emas, kemenyan, dan mur sebagai wujud sukacita mereka. Ada raja yang baru lahir di Bethlehem. Nah, adik-adikku yang berkati Tuhan, ada tokoh kedua yang torang tidak boleh torang tiru, yaitu apa? Herodes. Dia sirik tuh adik-adik, tidak mau ada orang yang menggantikan pada dia, tidak mau ada orang yang mau lebih dari dia. Dia ini mau, DP mau cuma dia. Jadi dia suruh bunuh tuh anak-anak di bawah umur 2 tahun yang laki-laki adik, supaya apa? Supaya tuh anak-anak itu mati. Koknya ada raja yang mau gantikan pada dia. Tapi ingat, rencana Tuhan adalah rencana ya dan amin toh. Rencana manusia bukan rencana Tuhan adik. Jadi kalau torang masih punya sifat begitu, maunya mesti torang boleh ada orang yang mesti lebih dari torang marah, torang iri, torang sirik, berarti torang sama dengan siapa? Sama dengan Herodes. Tapi yang ada sini begitu kan. Dan sosok yang ketiga adalah Tuhan Yesus. Adik, torang lihat Maria bersama Yusuf dan Tuhan Yesus ia menyingkir ke Mesir. Jadi ada hikmat yang Tuhan beri. Menyingkir ketika torang menghadapi apa? Masalah yang ditimbulkan oleh Raja Herodes yang tidak mau tergantikan, maka dia suruh membunuh anak di umur 2 tahun. Makanya Yusuf membawa Maria dan Tuhan Yesus ke Mesir. Nah, torang juga begitu torang mesti ikut teladan Tuhan Yesus. Ketika torang mendapat bahaya, torang menghindari bahaya tersebut. Ketika teman-teman, aduh mana Jo, tak usah jumpa sekolah minggu. Torang sudah jangan terpengaruh. Torang teman-teman yang mau bawa torang mau lakukan hal yang tidak bagus, ya jangan torang terpengaruh. Torang ikut. Kalau torang sudah lihat bahaya, jadi torang menghindar seperti Tuhan Yesus. Tuhan kan suka hikmat pada torang tuh, bagaimana torang anak Tuhan. Torang solia itu bahaya yang mengakibatkan torang jatuh dalam dosa. Jadi torang jangan ikut. Lebih baik apa? Mencegah daripada mengobati itu torang lebih baik berjalan di jalan terang. Torang jangan ikut di jalan yang gelap. Karena apa? Ada risiko yang torang harus tanggung tuh. Torang jatuh dalam dosa dan torang jauh dari Tuhan. Tetapi ketika torang berjalan di jalan yang terang, torang selalu ada dalam Yesus Kristus yang lahir di Bethlehem, tanah Yudea, yang datang ke dunia untuk menebus torang manusia. Jadi ketika torang diberi hikmat oleh Tuhan, torang pakai itu hikmat itu untuk benar-benar torang memahami apa kehendak Tuhan. Yang bisa yang hendak Tuhan kehendaki, jangan torang lakukan. Jangan torang terjebak dalam dosa. Makanya ketika torang punya hikmat yang Tuhan beri, mari torang menghindari bahaya yang akan menggoda torang hidup supaya torang jatuh dalam dosa. Torang menghindar. Begitulah anak Tuhan. Ketika torang menghindar, torang terlepas dari segala beban dosa
dan penderitaan. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya dan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang sudah memberkati orang semua. Biarlah firman itu Tuhan menjadi suluh dan pedoman dalam kehidupan kami masing-masing. Dalam iman percaya pada Tuhan Yesus kami berdoa dan bermohon Bapa, kiranya Engkau memberkati kami di setiap kehidupan kami. Jalan hidup kami Bapa, biarlah diterangi oleh firman Tuhan. Ketika kami ada dimanapun kami pergi dan berada, nama Tuhan dipuji dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa.